Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bulan ini kita masuk ke dalam yang kita sebut dengan bulan Ramadan, yang mana ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan puasa bulan Ramadan merupakan amalan yang menghubungkan antara hamba dengan Allah, atau amalan yang mana ini adalah amalan yang tahu itu hanya Allah dan hambanya. Maka dalam hadis yang sudah kita tahu bersama, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, bahwa seluruh amalan Bani Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Kata Allah, dalam hadis qudsi itu disampaikan bahwa puasa itu adalah milikku, ya. Sehingga ini hubungannya antara Allah dengan hambanya saja, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya, akulah yang akan memberikan pahalanya. Begitulah kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa puasa ini merupakan sebuah amalan yang hubungannya antara Allah dengan hambanya itu sangat dekat sekali, karena kita tidak tahu apakah seseorang itu puasa atau tidak, ya. Kita tidak bisa mengetahui itu, yang hanya mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Umsidah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali membagi orang yang berpuasa, ya, itu menjadi 3 bagian, sebagaimana yang dia tuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah Siyamul awam, ya, puasanya atau saumul awam, puasanya orang-orang awam, yang mana mereka itu tidak makan, tidak minum, tapi masih berbuat kemaksiatan yang kecil-kecil. Misalkan mereka masih saja menggunjing kawannya, masih saja mungkin berbuat yang tidak sepatutnya. Nah, pada tataran pertama, pada level pertama seseorang ini, bahwa puasanya itu tidak memiliki implikasi etis kepada perilakunya, ya. Ini adalah puasa kebanyakan manusia, sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Ghazali. Kemudian puasa jenis kedua, ya, yaitu puasanya orang-orang yang disebut dengan ahlul khusus, ya, orang-orang khusus, yang mana mereka ini dalam puasanya itu mampu memberikan memberikan implikasi atau pengaruh kepada aspek moral atau aspek etis dalam diri seseorang itu. Mereka berpuasa, tapi yang berpuasa bukan hanya perutnya saja, tetapi mulutnya, yang mana mulut itu berbicara, itu juga ikut berpuasa. Matanya yang melihat itu juga ikut berpuasa dari memandang hal-hal yang tidak baik. Pendengarannya, ya, dia akan berusaha untuk menutupi pendengaran tersebut dari hal-hal yang di situ mengurangi kebaikan dari puasanya tersebut. Ini adalah puasa ahlul khusus, ya, dan tidak banyak, menurut Imam Al-Ghazali, tidak banyak orang yang berpuasa pada level ini. Kemudian tingkatan terakhir atau bagian terakhir itu adalah orang yang berpuasa yang disebut Imam Al-Ghazali ahlul khususil khusus, yang mana puasa pada orang level ketiga ini, mereka puasanya itu, ya, seperti puasanya level kedua. Mata, telinga, mulut, kemudian seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa sebagaimana perutnya, namun puasanya juga terkoneksikan, ya, bahwa dia tidak berpikir sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan merasakan bahwa seluruh perbuatannya, seluruh apa yang ia lakukan
itu harus berkesesuaian dengan syariat, berkesesuaian dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang pembagian orang-orang yang berpuasa, sehingga paling tidak puasa kita di bulan Ramadan ini berada pada level kedua, yaitu shaum ahlul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, yang mana puasa kita paling tidak mata kita, mulut kita, telinga kita itu juga ikut berpuasa. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.